Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kekongruenan dan kesebangunan bagian yang kedua, yaitu kekongruenan segitiga. Ini adalah salah satu contoh rancangan bangunan yang menerapkan konsep kekongruenan segitiga. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami konsep kekongruenan segitiga, dan yang kedua, dapat memahami syarat kekongruenan segitiga. Baik, mari kita mulai pembahasan tentang kekongruenan segitiga. Perhatikan dua buah segitiga berikut. Dua buah segitiga kongruen jika memenuhi sifat-sifat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan sudut A sama dengan sudut P, kemudian sudut B sama dengan sudut Q, dan yang terakhir sudut C sama dengan sudut R. Kemudian sifat yang kedua yang harus dipenuhi adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini perlu kalian perhatikan bahwa pada dua buah segitiga yang kongruen, sisi-sisi di depan sudut yang sama besar harus sama panjang. Kita perhatikan sisi AB pada segitiga ABC berada di depan sudut Z. Kemudian sisi PQ pada segitiga PQR berada di depan sudut Z juga besarnya. Sehingga AB harus sama dengan PQ. Kemudian BC di depan sudut A yang besarnya X. QR di depan sudut P yang besarnya juga X, maka BC sama dengan QR. Dan yang terakhir AC di depan sudut B yang besarnya Y, PR di depan sudut Q yang besarnya juga Y. Karena B dan Q sama besarnya, maka AC dan PR harus sama panjang. Sebaliknya, sudut-sudut di depan sisi-sisi yang sama panjang harus sama besar. Seperti AB sama dengan PQ, maka sudut di depan AB sama dengan sudut di depan PQ. Begitu juga yang lainnya. Jadi, ada 6 item yang menentukan kekongruenan dua buah segitiga, yaitu 3 pasang sudut bersesuaian sama besar dan 3 pasang sisi bersesuaian sama panjang. Konsep kekongruenan segitiga. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Pertanyaannya adalah tentukan panjang PR. Jika sudut P sama dengan 3x-2, tentukan X. Baik, mari kita jawab satu persatu. Yang pertama, jelas bahwa sudut B sama dengan sudut Q, karena sudut B besarnya Y dan sudut Q besarnya juga Y. Ini mengakibatkan sisi-sisi yang di depan sudut Q dan sisi yang di depan sudut B harus sama panjang, karena berada di depan sudut yang sama besar. Sehingga AC sama dengan PR atau PR sama dengan AC, sehingga diperoleh PR 12 cm. Kemudian kita perhatikan bahwa sudut P sama dengan sudut A, karena sudut P di depan sisi yang panjangnya 7 cm, sudut A juga di depan sisi yang panjangnya 7 cm. Sehingga jelas bahwa sudut P harus sama dengan sudut A.
Sehingga kita peroleh persamaan 3x-2 sama dengan 40. Kemudian kita selesaikan, diperoleh 3x sama dengan 42 dan x sama dengan 14. Selanjutnya kita bahas syarat cukup kekongruenan segitiga. Pada dua buah segitiga yang kongruen, sisi-sisi yang bersisiwan berkaitan erat dengan sudut-sudut yang bersisiwan. Perubahan sudut pada sebuah segitiga akan mempengaruhi perubahan panjang sisinya. Kita perhatikan, jika sudut A ini kita rubah, kita perkecil, maka sisi BC akan berubah. Perhatikan sekali lagi, perubahan sudut mempengaruhi perubahan sisi. Berbeda dengan pada bangun datar yang lainnya seperti segi 4. Kita bisa merubah besar sudut pada segi 4 ini tanpa menambah ataupun mengurangi panjang sisi-sisinya. Jadi, dalam membuktikan kekongruenan dua buah segitiga, karena panjang sisi sangat berkaitan erat atau berpengaruh pada besar sudut, untuk membuktikannya kita tidak perlu memeriksa semuanya, yaitu 3 pasang sudut bersisiwan sama besar dan 3 pasang sisi bersisiwan sama panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu beberapa syarat cukup kekongruenan segitiga. Syarat cukup yang pertama adalah sisi atau disingkat SSS. Maksudnya, dua buah segitiga kongruen jika ketiga sisinya yang bersisiwan sama panjang. Jadi, untuk membuktikan dua buah segitiga kongruen, cukup menunjukkan bahwa ketiga pasang sisi bersisiwan sama panjang. Yang kedua adalah sisi sudut sisi. Maksudnya, dua buah segitiga kongruen jika memiliki sebuah sudut yang sama besar diapit oleh dua sisi yang bersisiwan sama panjang. Berikutnya adalah sudut sisi sudut. Untuk membuktikan dua buah segitiga kongruen, kita juga bisa melakukannya dengan cara menunjukkan bahwa kedua segitiga tersebut memiliki sisi yang sama panjang diapit oleh dua buah sudut yang bersisiwan sama besar. Syarat cukup yang keempat adalah sudut sisi. Untuk menunjukkan atau membuktikan dua buah segitiga kongruen juga bisa dilakukan dengan cara menunjukkan adanya dua pasang sudut yang bersisiwan sama besar dan sepasang sisi yang bersisiwan sama panjang. Cuma yang perlu diingat, urutan sudut-sudut sisi ini harus sama, baru kedua segitiga tersebut kongruen. Yang terakhir adalah sisi sudut. Syarat ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Untuk membuktikan dua buah segitiga siku-siku kongruen, cukup dengan menunjukkan sisi miringnya sama panjang dan sebuah sisi siku-siku yang bersisiwan sama panjang. Selanjutnya mari berlatih. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa segitiga BCD kongruen dengan segitiga DEF. Sudut BDC dan sudut EDF bertolak belakang maka besarnya sama.
Kemudian sudut DEF dan sudut DCB juga sama karena diketahui siku-siku. Dan yang berikutnya sisi FD sama dengan BD, diketahui panjangnya 26 cm. Jadi memenuhi syarat sudut-sudut sisi, maka segitiga BCD kongruen dengan segitiga DEF. Sekian pembahasan tentang kekongruenan segitiga. Selanjutnya silahkan kerjakan tugas 4.2 tentang kekongruenan segitiga untuk melatih pemahaman kalian terhadap konsep kekongruenan segitiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.